Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azharkan, bisa dipanggil Yasser, NIM 19060105, jurusan Ilmu Ekonomi BP 19. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang aliran institusional. Yang A, Thorsten Bunde Fabian, tahun 1857 sampai 1859. Fabian adalah anak seorang petani miskin yang melakukan imigrasi dari Norwegia ke Amerika. Dalam keluarga petani miskin ini, termasuk di dalamnya Fabian, ada 9 orang bersaudara. Agaknya latar belakang kehidupan yang serta kekurangan inilah yang menjadi pangkal tidak mengapa dalam kehidupannya ia sering bersikap getir, skeptis, bahkan ada yang menilainya sebagai seorang pasif. Gelar-gelar yang diberikan kepada Fabian sangat banyak. Selain gelar, ia juga sering digelari seorang morlak, yang kira-kira diartikan dengan orang yang suka lain dari yang lain. Gelar ini uh, biasanya diberikan kepada orang yang selalu berpijak pada pemikiran sendiri, tanpa peduli dengan pemikiran-pemikiran umum yang dianggap lumrah. Person who dissent from the idea of an organized group, sebagai seorang Maverick yang selalu ingin tampil beda. Ia tidak pernah menghargai pendapat orang lain. Selain teguh pada pendapat diri sendiri, walaupun pendapat yang ia tegakkan itu bertentangan dengan pendapat yang dianggap lumrah. Gelar lain seperti Reuroves, yaitu orang yang suka menyerang dan ingin menjatuhkan ide-ide atau gagasan orang atau institusi nasional yang diterima secara umum. Dan ada juga gelar yang lainnya yang itu gelar radikal yang cocok untuk Fabian, sebab ia sering atau bahkan terus-menerus mempermasalahkan ini kebenaran dari tata susunan masyarakat. Dengan gelar-gelar sebagai mana yang disebut Fabian sering dibandingkan dengan Karl Marx. Marx merupakan tokoh sosialis, itu sosiologi, atau Marxim yang mempunyai kemampuan intelektual yang luar biasa dan uh, dan semasa melawan arus serta revisioner. Baiklah, selanjutnya itu yang B, tentang motivasi konsumen. Dalam teori leisure class, Fabian menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan dorongan dan pola perilaku konsumsi masyarakat. Sebagai layaknya pemikir yang tidak puas dengan kondisi masyarakat, Fabian sering melihat situasi-situasi masa lalu yang dinilainya lebih baik dari situasi-situasi masa sekarang, terutama terhadap masyarakat Amerika yang diamatinya. Yang diperhatikan oleh masyarakat sekarang hanya uang. Segala sesuatu dinilai dengan uang. Sekarang, orang tidak peduli apakah perilaku ekonomi merugikan orang lain atau tindak orang berlomba-lomba mencari memperebutkan harta tanpa peduli akan cara. Jika harta telah terkumpul, banyak orang yang mempunyai banyak waktu untuk bersenang-senang atau leisure. Dengan demikian, maka sekarang kemampuan untuk hidup bersenang-senang juga dijadikan sebagai alat untuk pengukur atau memperlihatkan derajat atau status seseorang. Maka makin tinggi derajat dalam masyarakat, makin mampu dia bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan produktif, maka akan tinggi derajatnya atau pangkatnya dalam pandangan masyarakat. Penyakit suka pamer ini, demikian Fabian, cepat bangkit dalam masyarakat. Dalam hal ini, ia memberikan contoh. Seorang bos berlibur selama sebulan menggunakan jet pribadi ke Denmark, dan sekretarisnya dengan segala upaya mungkin dengan menghabiskan seluruh
tabungannya selama 1 tahun. Karena aktivitas juga dijadikan sebagai indikasi kesuksesan orang kaya yang ingin dianggap hebat. Tidak pernah mengizinkan anak-anaknya maupun istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Semua pekerjaan di rumah sudah diberikan kepada pembantu. Sementara pembantu bekerja, istri dan anaknya mencari kesenangan pribadinya masing-masing. Serta dengan harta melimpah, orang berlomba-lomba membeli barang yang digunakan untuk dipamerkan. Kecenderungan perilaku konsumsi ini disebut dengan istilah consumer consumption. Selanjutnya yaitu yang C, perilaku usaha. Dalam bukunya yang lain, The Theory of Business Enterprise, Fabian lebih jauh menjelaskan kepemimpinan perilaku pengusaha Amerika dengan perilaku konsumsi konsumen. Kemiripan perilaku pengusaha Amerika dengan perilaku bisa kita lihat telah banyak mengalami perubahan. Dahulu para pengusaha pada umumnya menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui kerja kerasnya atau melalui energi-energi yang dikeluarkannya. Investasi masuk ke dalam apa yang dia sebut production for us. Akan tetapi pada masa sekarang, laba dan keuntungan sebagian tidak konsumen, tetapi lewat trik bisnis. Produksi seperti ini disebutnya production for profits. Selanjutnya yaitu yang D, tokoh-tokoh institusional lainnya. Fabian sebagian tokoh utama aliran institusional mempunyai banyak pengikut. Beberapa di antaranya yang akan disebutkan di sini adalah yang pertama, Wesley Clare Mithes tahun 1874 sampai 1940. Dia adalah murid teman pengusaha Fabian. Selain ikut dalam mendukung dan mengembangkan pemikiran-pemikiran gurunya, lebih lanjut ia juga berjasa dalam pengembangan metode kuantitas. Yang kedua yaitu Gunnar Myrdal tahun 1890 sampai 1900-an. Dari yang Solida yang juga didorongkan sebagai pendukungan aliran institusional setelah menjelaskan pendidikan dalam bidang hukum. Myrdal melanjutkan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu Joseph Schumpeter tahun 1883 sampai 1950. Oleh beberapa penulis dimasukkan sebagai pendukung aliran institusional. Itu karena pendapatnya yang mengatakan bahwa sumber utama kemakmuran terletak dalam domain ekonomi itu sendiri, melainkan berada di luarnya, yaitu dalam lingkungan dan institusional masyarakat. Lebih jelas lagi, sumber kemakmuran terletak dalam jiwa kewirausahaan. Para perilaku ekonomi yang mengkritik atau mengatasi pembangunan mengatasi pembangunan. Selanjutnya yaitu yang keempat, Douglas North. Penghargaan terhadap aliran institusional mencapai puncaknya tahun 1993 pada waktu Douglas North menerima hadiah Tabel dalam bidang ekonomi. North menerima hadiah yang sangat membanggakan dirinya sendiri. Besar dalam
memperhatikan riset dalam penelitian tersebut yang memakai sistem kuantitatif. Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, atau materinya yang kurang lengkap saya juga belajar. Kalau ada kata-kata yang salah atau terpatah-patah saya juga belajar, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.